Saya baru saja duduk di meja makan rumah Adi dengan perasaan ringan setelah hari yang panjang di kantor desain Grace di pusat Jakarta. Malam itu seharusnya hanya makan malam santai untuk melepas stres kerja, tapi ketika Pak Surya ayah Adi menarik saya ke ruang kerjanya setelah kami selesai makan rendang dan sate ayam yang lezat dan berkata dengan suara rendah penuh emosi drama, "Aku tahu kamu sedang bergulat dengan sesuatu yang pernah aku alami dulu, dan aku telah menyiapkan rahasia ini untukmu agar kamu tidak menyesal seperti aku." Tubuhku langsung membeku seketika dan dunia seolah berhenti berputar. Oto lama di tangannya menunjukkan dua pemuda tersenyum bahagia di kampus UI tahun 80-an, dan Pak Surya melanjutkan dengan mata berkaca-kaca, "Namanya Andika. Kami saling mencintai tapi tekanan keluarga, agama dan masyarakat membuatku menikah dengan Ibu Adi, hidup dalam kebohongan selama 30 tahun. Jantungku berdegup kencang seperti mau meledak, karena selama ini aku menyembunyikan perasaan yang sama, rasa suka yang tersembunyi pada pria, terutama pada Adi sendiri yang selalu kuanggap saudara." Rumah Adi di pinggiran Depok terasa hangat dengan aroma masakan ibu yang baru saja selesai maghrib, lampu ruang tamu kuning kemasan, dan suara Adi tertawa di luar sana bersama adiknya. Aku datang dengan motor, membawa oleh-oleh kue sus dari pasar malam, berpikir malam ini hanya ngobrol biasa tentang proyek desain terbaru atau rencana liburan ke Bandung. Tapi sekarang, di ruang kerja kecil penuh buku dan oto keluarga, Pak Surya duduk di kursi kayu jati, tangannya gemetar memegang amplop kuning tua. "Aku memperhatikanmu sejak kamu sering datang ke sini sejak kuliah, Rama. Kamu tidak pernah bawa cewek, selalu menghindar saat ibu tanya soal pacar. Aku tahu rasanya, nak. Jangan ulangi kesalahanku." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tepat ke hati yang selama ini aku tutup rapat. Aku ingat masa kecil di Bandung ketika teman-teman semua mulai pacaran dan aku merasa aneh karena lebih nyaman dekat dengan cowok satu kelas, tapi selalu pura-pura biasa dengan bilang aku okus belajar. Orang tuaku, bapak yang pensiunan guru dan ibu yang jualan online, sering bilang kamu sudah 20 genep, kapan bawa calon menantu, dan aku selalu jawab belum saatnya, Bu. Tekanan itu semakin berat setelah teman-teman satu angkatan mulai menikah, posting foto pengantin di Instagram. Malam itu, setelah makan malam penuh tawa, Pak Surya memanggilku pelan drama, "Ikut aku sebentar," dan Adi hanya mengangkat alis heran tapi tidak curiga. Di ruang kerja, udara terasa pengap, bau buku lama bercampur kopi hitam yang masih mengepul di meja. Pak Surya membuka laci, mengeluarkan kotak kardus kecil, dan di dalamnya ada surat-surat lusuh bertanggal Sarbu 1887. "Ini surat dari Andika, kami bertukar rahasia di kosan dekat kampus. Aku simpan sampai sekarang karena ini satu-satunya bukti bahwa aku pernah hidup benar-benar." Suaranya pecah, dan aku merasa air mata hampir jatuh. Bagaimana mungkin ayah sahabatku, orang yang selalu terlihat tegas sebagai pengusaha sukses di bidang properti, pernah mengalami hal yang sama denganku? Aku duduk diam, tangan dingin, pikiran berputar-putar antara takut, lega, dan bingung. "Kenapa Bapak cerita ini ke aku?" tanyaku dengan suara hampir hilang. Pak Surya tersenyum tipis, "Karena aku melihat diriku di matamu, Rama. Adi bilang kamu semakin pendiam akhir-akhir ini, dan aku tidak mau kamu hidup dengan penyesalan seperti aku. Baca surat-surat ini, renungkan dan putuskan hidupmu sendiri." Kami bicara hampir 1 jam, dia cerita bagaimana dia memilih menikah demi menghormati orang tua, bagaimana dia mencintai Ibu Adi tapi selalu ada lubang kosong di dada, dan setelah istri meninggal 5 tahun lalu, dia baru berani mengakui pada dirinya sendiri. Aku pulang malam itu dengan kotak surat di tas ransel, mengemudi melewati jalan tol yang macet, lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang jauh. Hati aku berantakan, antara ingin menangis dan ingin berlari. Besok pagi aku harus ke kantor, tapi malam ini aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Aku menelepon Adi pura-pura biasa, "Makasih malam ini bro, enak banget makanannya," tapi suaraku bergetar.
Adi tertawa, santai aja, besok kita main futsal ya. Aku tersenyum pahit, meletakkan ponsel, dan membuka surat pertama di kamar kosanku yang sempit. Kata-kata Andika untuk Pak Surya dulu terasa seperti cermin untuk diriku sekarang. Malam semakin larut, hujan gerimis di jendela, dan aku mulai merasa bahwa rahasia ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang panjang dan menakutkan. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak karena semalaman membaca surat-surat itu sampai subuh. Kata-kata penuh rindu dari Andika ke Pak Surya membuat dadaku sesak, seperti aku sedang membaca kisah diriku sendiri yang belum terjadi. Di kantor, suasana biasa saja, rekan kerja ngobrol tentang deadline proyek logo untuk klien startup, tapi pikiranku melayang ke ruang kerja Pak Surya. Aku menelepon Adi siang itu, "Bro, kemarin ayahmu ngobrol apa sama aku ya?" Adi tertawa ringan, entahlah, mungkin dia suka ngasih nasihat bisnis. Santai aja, Rama. Tapi aku tahu ini bukan nasihat biasa. Sore harinya, aku datang lagi ke rumah Adi dengan alasan mengantar dokumen desain, tapi sebenarnya ingin bicara lebih lanjut dengan Pak Surya. Ibu Adi menyambut ramah seperti biasa, menyuguhkan teh tarik hangat dan gorengan pisang. Pak Surya menarikku ke teras belakang di mana pohon mangga besar meneduhkan. "Sudah baca suratnya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, suara tercekat, "Iya, Pak." Rasanya seperti Bapak mengerti aku lebih dari siapapun. Dia menghela napas panjang, cerita lebih dalam tentang bagaimana di era Orde Baru, mencintai sesama pria adalah sesuatu yang harus disembunyikan mati-matian, bagaimana dia hampir kehilangan segalanya kalau ketahuan. "Aku tidak mau kamu seperti itu, Rama. Kamu masih muda, punya kesempatan untuk hidup jujur." Kata-katanya seperti angin segar, tapi juga menakutkan. Aku mulai terbuka sedikit, cerita tentang perasaan aneh sejak SMA, tentang bagaimana aku pernah dekat dengan teman kuliah bernama Dimas tapi mundur karena takut. Pak Surya mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk dan sesekali memegang bahuku. "Malam itu, Adi curiga kamu sama ayah sering banget ngobrol akhir-akhir ini, ada apa sih?" Aku mengelak, "Cuma nanya proyek bisnis aja." Tapi di dalam hati, aku merasa bersalah karena menyembunyikan dari sahabat sendiri. Pulang ke kos, aku membuka laptop, mencari artikel tentang komunitas logo di Indonesia, tapi langsung menutup karena takut. Tekanan dari orang tuaku di Bandung semakin terasa. "Ibu telepon pagi tadi, drama, ada anak teman ibu, cantik loh, dokter gigi, kapan kamu pulang ke sini biar ketemu?" Aku jawab, "Sibuk, Bu, tapi hati berat." Rahasia Pak Surya membuat aku mempertanyakan segalanya, apakah aku berani hidup berbeda. Beberapa hari kemudian, di kantor, aku bertemu Arid, rekan baru dari DC Marketing, pria 28 tahun dengan senyum ramah dan mata yang hangat. Kami ngobrol tentang proyek, tapi ada getar aneh yang aku rasakan, sesuatu yang mirip dengan yang aku baca di surat-surat itu. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, tapi malamnya, aku cerita ke Pak Surya lewat WhatsApp, "Aku ketemu orang baru, tapi aku takut." Balasannya singkat, "Hadapi dengan hati yang jujur, Nak." Aku mulai merasa ada harapan, tapi juga ketakutan yang semakin besar. Adi mulai bertanya lebih sering, "Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini, ada masalah?" Aku geleng, tapi dalam hati aku tahu rahasia ini akan segera membuka pintu yang tidak bisa kutup lagi. Jakarta malam itu terasa lebih ramai, klakson mobil, lampu neon, tapi di dalam dadaku ada badai yang baru mulai. Minggu berikutnya, ketegangan semakin terasa. Aku memutuskan pulang ke Bandung akhir pekan, bertemu orang tua dengan hati berdebar. Ibu sudah menyiapkan makan malam spesial, ayam goreng dan sayur asem kesukaanku, tapi obrolan langsung ke kapan nikah, Rama. Umur segini masih sendiri, tetangga pada nanya. Bapak hanya diam membaca koran, tapi matanya penuh harap. Aku tersenyum kaku, ingat surat-surat Pak Surya yang masih kusimpan di tas. Malam itu di kamar lama, aku menangis pelan, merasa terjebak antara keinginan jujur dan takut kehilangan keluarga.
Kembali ke Jakarta, di kantor Arid semakin dekat, kami sering lunch bareng, ngobrol tentang musik dan ilmu, dan aku merasa nyaman seperti belum pernah. Tapi saat Adi tahu aku dekat dengan Arid, dia bilang ya hati-hati ya, Arid kelihatan baik tapi jangan terlalu dekat, orang bilang dia agak beda. Kata itu seperti tamparan, membuat aku sadar bahwa di masyarakat kita, beda adalah kata yang berbahaya. Pak Surya menelepon, jangan biarkan ketakutan menguasai, Rama. Aku pernah kehilangan Andika karena diam saja. Aku mulai berpikir untuk cerita ke Adi, tapi setiap kali melihat wajah sahabatku yang polos, aku mundur. Tekanan kerja bertambah, klien minta revisi desain sampai larut malam, dan di tengah itu Arid mengajak nonton Ilm di Mall, momen yang terasa hangat tapi penuh pertanyaan di kepalaku. Saat pulang hujan deras, aku berdiri di bawah atap halte bus, membaca ulang surat Pak Surya, dan memutuskan untuk bertemu dia lagi. Di rumah Adi, Pak Surya menyambut dengan pelukan ayah, kamu seperti anakku sendiri sekarang. Kami bicara panjang tentang bagaimana menerima diri di tengah norma yang ketat, tentang komunitas kecil yang dia kenal diam-diam. Aku pulang dengan hati lebih ringan, tapi saat Adi bertanya langsung ya ada apa sih sama ayah. Kamu kayak sembunyi sesuatu, aku hampir cerita tapi akhirnya bilang cuma nasihat bisnis. Kebohongan itu terasa berat, seperti batu di dada. Di akhir minggu, berita di grup keluarga sepupu menikah, oto-oto bahagia, dan komentar ibu kamu kapan, nak, membuat aku hampir putus asa. Arid kirim pesan besok lunch bareng lagi ya dan aku jawab ya, tapi hati ragu. Perjalanan ini baru mulai, tapi sudah penuh liku, dan aku tahu semakin dalam, semakin sulit untuk mundur. Ketegangan mencapai titik di mana aku merasa harus membuat pilihan. Adi akhirnya konfrontasi di kai dekat kantor, Rama, aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Ayah sering tanya tentang kamu, dan kamu berubah. Cerita dong, kita sahabat dari kuliah. Aku diam lama, tangan gemetar memegang gelas kopi, lalu cerita pelan tentang rahasia Pak Surya, tentang surat-surat, tentang perasaanku sendiri. Wajah Adi berubah, dari kaget ke bingung, lalu diam yang panjang. Jadi kamu gay, katanya pelan, dan kata itu terasa seperti bom. Aku mengangguk, air mata jatuh. Adi tidak marah, tapi jelas terguncang, aku butuh waktu, bro. Ini berat buat aku. Hari-hari berikutnya, Adi menjauh, chat jarang dibalas, dan itu sakit sekali. Di kantor, gosip mulai beredar karena seseorang melihat aku dan Arid dekat, Rama deket banget sama Arid, ya. Aku pura-pura tidak dengar, tapi tekanan semakin berat. Pak Surya menelepon, mendukung jangan menyerah, nak. Aku pernah kehilangan teman karena ini, tapi kamu lebih kuat. Aku memutuskan untuk jujur ke orang tua lewat telepon, suara ibu pecah, kamu serius, Rama. Ini dosa, nak. Pikirkan keluarga. Bapak diam, lalu bilang pulanglah, kita bicara. Aku pulang ke Bandung dengan hati hancur, konfrontasi di ruang tamu penuh air mata dan doa, ibu menangis, kenapa kamu seperti ini? Aku jelaskan perjalanan emosiku, pengaruh Pak Surya, tapi mereka butuh waktu. Kembali ke Jakarta, aku hampir resign karena suasana kantor tidak nyaman, tapi Arid ada di sisi, aku mengerti, aku juga pernah lewati ini. Kita hadapi bareng. Hubungan kami mulai berkembang pelan, jalan-jalan di taman, ngobrol malam, tanpa paksaan. Tapi kehilangan Adi sementara terasa seperti pengkhianatan pada persahabatan. Pak Surya datang ke kosanku, membawa makanan, aku bangga padamu, Rama. Ini langkah pertama yang berani. Aku merasa tumbuh, tapi juga kehilangan dan itu bagian dari perjalanan. Setelah konfrontasi keluarga, aku memutuskan pindah sementara ke apartemen kecil di kawasan Kemang, jauh dari tekanan lama. Arid sering datang, kami masak bareng, nonton ilmu, dan pelan-pelan aku belajar mencintai diri sendiri melalui ceritanya yang mirip. Dia cerita tentang bagaimana dia keluar dari desa di Jawa Tengah, menghadapi ejekan, tapi sekarang hidup lebih damai. Pak Surya tetap jadi tempat curhat,
kami bertemu di KAE, dia bagikan lebih banyak pengalaman hidupnya. Adi akhirnya hubungi Malama Rama. Aku bicara sama ayah, dan aku coba paham. Kita ketemu yuk. Pertemuan itu penuh air mata. Adi peluk aku, kamu tetap sahabatku, bro. Hanya butuh adaptasi. Itu seperti beban hilang dari bahu. Di kantor, setelah resign dan mulai relance, aku dapat proyek besar dari klien yang terbuka, dan Arid dukung sepenuhnya. Kunjungan ke Bandung berikutnya lebih baik, ibu masih ragu tapi mulai terima, bapak bilang asal kamu bahagia, nak. Perjalanan ke Bali bareng Arid menjadi titik terang, kami jalan di pantai, bicara masa depan, dan aku merasa untuk pertama kali hidup autentik. Tapi masyarakat tetap ada, komentar tetangga, pandangan aneh, tapi aku belajar abaikan. Pak Surya kirim pesan kamu sudah jauh, nak. Teruskan. Krisis kecil datang saat keluarga besar kumpul, tapi aku hadapi dengan kepala tegak. Hubunganku dengan Arid semakin dalam, penuh pengertian dan dukungan. Aku tumbuh dari pemuda yang ketakutan menjadi pria yang berani memilih jalan sendiri. Sekarang setahun kemudian hidupku jauh berbeda. Aku dan Arid tinggal bersama di apartemen kecil dengan pemandangan kota, proyek desainku berkembang, dan hubungan dengan Adi serta Pak Surya semakin kuat. Kunjungan ke Bandung jadi rutin, ibu mulai masak auritku tanpa komentar pedas, bapak bahkan tanya tentang Arid. Pak Surya sering datang, bawa surat-surat lama sebagai pengingat perjalanan kami berdua. Malam ini, di teras apartemen, Arid peluk aku dari belakang, kamu sudah sampai di sini, Rama. Bangga sama kamu. Aku tersenyum, melihat lampu Jakarta berkelap-kelip, ingat malam makan malam santai yang mengubah segalanya. Perjalanan penuh air mata, pengertian, pengorbanan, tapi akhirnya membawa kedamaian. Aku belajar bahwa jati diri bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi dirayakan dengan hati yang tulus. Persahabatan, keluarga, cinta, semua punya tempat di hidup ini kalau kita berani. Tapi pertanyaan tetap ada di benak banyak orang seperti aku, benarkah menerima identitas diri sebagai pria yang mencintai pria di Indonesia selalu berarti harus kehilangan sebagian keluarga dan teman? Benar atau salah?